فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada naqid ats-tsani, pembatal yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan hakikatnya pembatal kedua ini sudah masuk dalam pembatal pertama tadi, tapi dikhususkan penyebutannya dengan 5 alasan yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Diingat-ingat. Kemudian beliau dirinci bentuk-bentuk ibadah yang banyak. Manusia memunculkan perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kalimat beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum. Yang mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut, kepada wasitah tersebut. Perantara dalam doa. Dan yang diinginkan di sini yaitu pada kedua jenis doa, baik doaul ibadah maupun doaul mas'alah. Walaupun untuk masuknya dalam cakupan kalimat ini doaul ibadah itu lebih kuat. Karena doa terbagi menjadi 2, baik doa ibadah yang pertama, yang kedua doaul mas'alah. Doaul ibadah yaitu anta'mala ibadatan lillah tarju thawabahu wa takhafu iqabah. Yang dimaksud dengan doa ibadah yaitu engkau melakukan peribadatan kepada Allah dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah dan takut khawatir dari azabnya. Dan dinamakan doa yang seperti ini kenapa? Karena terkandung padanya permintaan tadi, yaitu meminta walaupun dengan lisanul hal, diistilahkan oleh para ulama. Doaul ibadah adalah at-talabu bilisanil hal, meminta kepada Allah dengan lisanul hal. Dengan apa? Dengan kondisi dia, di mana dia kondisinya beribadah, mengharap pahala dari Allah dan mengharap selamat dari azabnya. Itu kan walaupun tidak diucapkan, tapi itu merupakan permintaan yang disimpulkan dari keadaan dia. Maka dinamakan doa.
Ini jenis pertama, du'aul ibadah, yang hakikatnya at-talabu bilisanil hal. Dan untuk du'aul ibadah ini, kapan saja diarahkan kepada selain Allah, maka jelas apa? Syirik akbar. Kemudian kapan saja membuat perantara antara dia dengan Allah dalam masalah doa oleh ibadah, ini juga jelas syirik akbar. Karena doa oleh ibadah mencakup semua peribadatan kepada Allah. Sebab pada setiap ibadah ada harapan untuk dapat pahala dan harapan untuk selamat dari siksa. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kullu mawdi'in dzakara fihi du'a al-musyrikin li awthanihim fal muradu bihi du'aul ibadah al-mutadamminu du'a al-mas'alah. Semua tempat yang Allah sebutkan padanya tentang doanya orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, maka yang dimaksudkan adalah doa ibadah yang terkandung di dalamnya doa masalah. Fahuwa fi du'ail ibadati adhar, dan itu pada doa ibadah itu lebih kuat. Dalam artian dibawa kepada makna doa ibadah lebih kuat. Kemudian jenis doa yang kedua, doaul masalah, yang pengertiannya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu wa daf'i. Itu meminta apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa tersebut, dan permintaan untuk diangkat kemudaratan yang menimpanya atau ditolak mudarat yang dikhawatirkan menimpanya. Berarti intinya doaul masalah yaitu meminta kepada Allah dengan lisan maqal, dengan mulut kita berdoa meminta kepada Allah. Ini doaul masalah, at-talabu bilisanil maqal, meminta dengan apa? Lisan kita, dengan mulut kita dalam doa-doa yang dipanjatkan. Ini doaul masalah. Dan permintaan dengan mulut, meminta langsung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini masuk dalam kategori syirik jika yang dimintai itu adalah mayit, jelas syirik, atau seorang gaib yang tidak hadir secara mutlak, atau orang itu hadir, orang itu ada tapi dimintai pada hal-hal yang tidak mampu untuk menunaikannya kecuali Allah. Maka di sini doa permintaan yang diucapkan itu adalah syirik. Jadi ada 3 bentuk secara umum. Doa allati takunu syirkiyah. Yang pertama, doaul makhluqil mayyit, berdoa minta pada makhluk tapi sudah mati, walaupun itu nabi, maka itu syirik. Yang kedua, doaul ghaibi mutlaqan, doa minta kepada makhluk yang gaib secara mutlak.
yang tidak hadir di sisi kita. Seperti berdoa minta kepada syekhnya, walaupun syekhnya hidup, wahai syekh tolong selamatkan aku, padahal dia berada di tempat yang lain dan tidak tahu apa yang diucapkan. Ini hukumnya gaib. Awil hadir, atau dia hadir baik secara hukum atau hadir secara nyata di sisi kita. Hadir secara nyata jelas dia di hadapannya dimintai. Adapun hadir secara hukum mungkin orangnya jauh tapi hukumnya hadir karena kita bisa menghubunginya dengan alat komunikasi. Nah, tapi yang diminta fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak mampu untuk menunaikannya kecuali Allah, maka ini hukumnya syirik. Nah, berarti kalau seorang meminta kepada selain Allah, yang mana dia itu seorang yang hidup, hadir dan mampu memberikan permintaannya, maka tidak masuk kategori syirik. Seperti seorang datang kepada orang tuanya atau kepada penguasa minta tolong kepadanya pada hal yang dimampui, maka ini bukan syirik. Dan ditegaskan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, al-ulama ajma'u ala anna man sarafa syai'an min naw'il ibadati li ghairillah fa huwa musyrik. Para ulama telah berijma bahwasanya siapa saja yang mengarahkan sesuatu dari dua jenis ibadah atau dua jenis doa tadi, mengarahkan sesuatu dari dua jenis doa tadi kepada selain Allah, maka dia musyrik. Maksudnya apa? Ya, ketika dia mengarahkan doa-doa itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada selain Allah. Adapun sekedar meminta, ya, pada doa ul masalah sekedar meminta, ada perincian tadi, ada kondisi yang boleh tidak syirik, yaitu pada permintaan kepada seorang yang hidup, yang hadir dan mampu untuk memenuhinya. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil